Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Atala dari Prodi Permesinan Kapal. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang hukum maritim dan pengawakan kapal yang merupakan tugas dari Bapak Aman Saputra. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pengertian hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri menurut Jordan Ayrton tahun 2004. Baiklah. Selanjutnya, tujuan hukum maritim antara lain yang pertama menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Yang kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Selanjutnya, yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antara lain dapat dibedakan menjadi dua batasan antara lain. Yang pertama, subjek hukum maritim dan yang kedua, subobjek hukum maritim. Selanjutnya, hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia contohnya adalah yang pertama, buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban timbul dari perlayaran. Yang kedua, buku kedua bab Ek 1 Ek KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. Buku ketiga bab 10 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pelayaran. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan. Selanjutnya, hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara bangsa atau negara. Contoh hukum maritim internasional yang pertama, International Convention of Regulation for Preventing Collision at Sea tahun 1972, yang artinya Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972. Yang kedua, International Convention on Standard Training, Certification and Keeping of Seafarers tahun 1978, Kode 1995, yang artinya Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Pelaut tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995. Yang ketiga, International Convention of Safety of Life at Sea tahun 1974, yang artinya Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974. Dan yang keempat, International Convention for the Prevention Pollution from Ship 1973 dan 1978, yang artinya Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dari Kapal tahun 1973 dan 1978. Yang kelima, Convention of International Maritime Satellite Organization 1976. Dan yang keenam, International Convention on Maritime Search and Rescue tahun 1979. Dan yang selanjutnya yaitu pengawakan kapal. Yang pertama, semua kapal harus diawaki secara cukup dan efisien. Yang kedua, cukup secara fisik meliputi jumlah dan usia ABK. Dan yang ketiga, cukup secara administrasi meliputi terdaftar sebagai ABK dan bersertifikat keterampilan serta sehat jasmani dan rohani. Efisien mempunyai arti cakap berpengalaman, bertanggung jawab dan berkepribadian. Yang kelima, pemenuhan persyaratan kelautan kapal dibuktikan dengan sertifikat atau surat kapal. Yang keenam, kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan di kelautan kapal dapat diberikan SIB dan SPB. Bila ini adalah salah satu gambar dari organisasi kapal yang bisa kita lihat. Bisa kita saksikan ada nahkoda, ada dan lain sebagainya di sana. Baiklah, selanjutnya permasalahan keselamatan kapal. Satu, perubahan cuaca yang tidak terprediksi. Yang kedua, dalam sumber daya manusia, yaitu kecakapan awak kapal dalam mengoperasikan dan merawat kapal serta mengoptimalkan penggunaan alat keselamatan. Yang ketiga, kondisi umum teknis kapal. Pengoperasian kapal tidak sesuai dengan kriteria stabilitas.
Yang kelima, penundaan perawatan kapal. Yang keenam, terbatasnya galangan kapal yang memenuhi kriteria. Yang ketujuh, pengawasan perubahan fungsi kapal yang dilaksanakan di galangan tradisional dan sulit dikontrol. Baiklah rekan-rekan dan teman-teman sekalian, mungkin hanya segitu ya materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih atau terkurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton saya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.